Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa. Puji nama Tuhan bahwa minggu ini adalah minggu yang terakhir. Tuhan masih memelihara dalam kehidupan kita pada masa-masa COVID-19. Tuhan masih menjaga kita sehingga kita tetap ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Tetapi secara khusus bagi kita semua yang ada di gedung serbaguna ini, mohon terus menjaga protokol kesehatan. Ingat mencuci tangan, ada hand sanitizer yang ada di sana. Tolong ketika masuk bisa pakai hand sanitizer. Kemudian suhu yang harus dites supaya kita semua boleh ada kenyamanan, dan silakan menjaga jarak 1 bangku 3 orang. Jadi jangan bergerombol, dan silakan yang belum pakai masker silakan memakai masker. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh dapat merasakan kenyamanan di saat kita beribadah bersama-sama. Teman-teman yang ada di rumah live streaming, biarlah kita juga boleh dapat menjaga kesehatan kita dengan baik. Sekali lagi kita boleh bersyukur. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk boleh ada di dalam penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kita terfokus untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Selamat beribadah, selamat berbakti, selamat melayani. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan hati yang luar biasa untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau saat teduh dan kita mau mendengarkan firman Tuhan di kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 menyatakan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mari kita buka hati dan pikiran kita mau menyembah Tuhan dan kita mau menyanyikan sungguh indah. Kita mau bersyukur sama Tuhan dalam melewati masa-masa ini. Tuhan masih memberikan kita kehidupan yang sangat indah. Menjauhi rohmu yang suci.
Kudus. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan Bapa yang dapat kami hirup setiap paginya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersekutu dan menyembah Tuhan. Ajarlah kami Bapa, jamalah hati dan pikiran kami supaya kami bisa fokus terhadap firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dapat di pagi hari ini Bapa dapat kami pakai dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semangat untuk menyembah Tuhan? Amin, luar biasa. Dimanapun kita berada, di rumah dan kapanpun Anda menyaksikan ibadah ini, mari kita berikan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bilang Allah sanggup untuk mengubahkan segala perkaraku dan ratapanku menjadi nyata. Mengenai logo gereja kita yang baru. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Vida. Jadi dalam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memperkenalkan logo kami yang baru untuk Gereja Safari Park Baptist Fellowship. Jadi kita tidak lagi sebut gereja, tapi lebih kepada fellowship, artinya persekutuan kita bersama-sama
di dalam Safari Park. Ini logonya, kita ada salib yang memancarkan sinar, ada Roh Kudus, burung yang melambangkan Roh Kudus, dan juga ada Safari Park di atas bukit Pangrango. Jadi jelas di situ, jadi ini menjadi logo kita. Ini dibuat dari tiga desain logo kalau tidak salah Pak Irwanto ya. Ada 2 dari sahabat-sahabat kita dari pemuda-pemuda di Gereja Baptis, dan 1 dari Taman Safari. Jadi kita bergabung, akhirnya dapatlah logo dalam waktu yang singkat, sudah diputusi demikian, dan juga ini sangat baik logo ini, sehingga ini melambangkan Safari Park. Mungkin nanti kita ada cabang-cabang di lainnya, kita juga memakai logo yang sama. Saya kira demikian untuk kita lebih kenal dengan logo kita, tidak asing lagi, nanti logo ini akan dipakai di segala bahan cetak dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyanyikan satu buah lagu, karya terbesar, mengingat betapa besarnya karya ciptaan Tuhan terhadap hidup kita, terhadap lingkungan kita. Hanya ku temukan di
dari depan sini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2%, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semuanya memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Mari kita persiapkan hati kita. Kita buka hati kita lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, bagaikan bejana Bapa, ubahlah hidupku, bentuklah hidupku sesuai dengan rencana-Mu.
Kami rindu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Ketika kami boleh mempersiapkan diri dan hati kami untuk Tuhan. Ketika kami boleh ada di tempat ini, kami yakin bahwa Tuhan punya maksud dan rencana bagaimana setiap kehidupan kami dibentuk oleh Tuhan. Untuk boleh menjadi hamba-hamba yang menikmati karya Tuhan yang terhebat, yang boleh kami rasakan sepanjang hayat kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena hari ini kami ada sebagaimana adanya kami, dan Engkau tahu apa yang ada di dalam kehidupan kami, dan Engkau mau mengatakan sesuatu kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah, yang banyak kekurangan. Tetapi biarlah pesan firman Tuhan ini oleh karya Roh Kudus menguatkan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, minggu ini adalah minggu yang terakhir yang berbicara tentang pengorbanan. Arti dari sebuah pengorbanan. Ketika kita bersama-sama hari ini secara khusus dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan 44, kita bersama-sama bisa merenungkan tentang karya Tuhan yang terhebat yang terjadi dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah saudara percaya bahwa kuasa Tuhan atau karya Tuhan adalah karya yang terhebat yang ada dalam hidup saudara? Saya yakin dan tentunya kalau kita bersama-sama menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita menyadari akan karya Tuhan yang terhebat. Nah saudara, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita merasa bahwa bicara tentang karya Tuhan, sesungguhnya bicara tentang hasil. Karya adalah hasil yang kita persembahkan kepada seseorang atau kepada orang sehingga karya itu bisa disaksikan, bisa dilihat, bisa dinikmati, menjadi bagian yang seharusnya ketika hasil yang kita persembahkan itu tentunya seharusnya adalah yang terbaik. Hal yang sama ketika karya Tuhan Yesus Kristus dipersembahkan kepada Allah Bapa. Pengorbanan yang terbaik adalah ketika dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sesungguhnya adalah apa yang kita persembahkan dan apa karya kita yang kita persembahkan itu adalah yang terbaik yang kita persembahkan kepada seseorang. Kalau kita bicara bersama-sama tentang kita ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, apakah karya yang kita persembahkan kepada Tuhan itu adalah karya yang sangat baik yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa setiap manusia pasti ingin dalam kehidupannya itu memberikan hal-hal yang terbaik untuk menyenangkan hati orang yang dikasihi. Apapun karya itu. Dulu saya ketika senang belajar kertas lipat, saya senang menggunakan kertas lipat ini ketika saya menuliskan surat isi hati saya kepada calon istri saya pada waktu itu. Masih ada sekarang ini menjadi saksi bagaimana saya menuliskan surat dengan kertas dilipat begitu yang katanya artinya cinta gitu ya. Ketika surat itu kami sampaikan kepada calon istri saya pada waktu ada di Jakarta, ketika saya di Kediri ada di Kudus, saya menyampaikan surat seperti itu. Ketika dibalas dengan lipatan, wah lipatannya kayaknya sama ya. Gayung bersambut. Wah senang sekali saudara. Walaupun itu hanya sekedar kertas lipat, apalagi karya yang terbaik. Yang bisa dipersembahkan kepada orang yang kita kasih. Saudara, ada kisah seorang anak yang berusia 12 tahun. Dia naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Ketika saat dia naik kereta, dia sangat senang sekali. Papa, lihat, ada mobil berjalan begitu cepatnya. Papa, lihat,
Ada gunung-gunung yang berjalan begitu enaknya dipandang. Papa lihat ada pohon-pohon yang kita lihat itu sungguh-sungguh sangat indah sekali. Papa lihat ada wanita-wanita cantik, ada pria-pria yang ganteng yang saya lihat hari ini. Begitu menyenangkan saudara sekalian, anak itu kelihatan sangat gembira, sangat senang sekali. Tetapi di dalam kereta itu, ada seorang yang seolah-olah terenyuh. Dia melihat seolah-olah anak ini adalah anak yang tidak waras. Dan akhirnya dia ngomong sama bapaknya, "Pak, kenapa anak bapak tidak bapak bawa ke rumah sakit jiwa supaya bisa disembuhkan?" Bapak ini mengatakan kepada bapak itu, "Bapak, anak saya baru melihat dunia ini. Anak saya baru melihat ciptaan Tuhan yang bisa dilihat dari matanya. Anak saya baru operasi mata. Selama 10 tahun dia tidak bisa melihat. Dan hari ini dia baru bisa melihat." Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian cerita tentang bagaimana seseorang merasakan karya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Yang memang semestinya dan seharusnya ini menjadi sebuah keterbukaan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bagaimana kita bisa menyatakan karya Tuhan yang terhebat yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus ada di dunia, dia memberikan karya yang sangat luar biasa dipersembahkan kepada Bapaknya. Ketika saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan dan saudara ada di tempat ini, karya seperti apa yang akan saudara persembahkan kepada Tuhan? Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya merenungkan bagaimana karya Tuhan yang terhebat itu dapat dinikmati dalam kehidupan kita. Ada 3 prinsip yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Prinsip yang pertama saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-41 mengatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Yesus berada di bait Allah. Dia melihat orang-orang yang mempersembahkan persembahan. Ada banyak orang di sana, ada banyak orang kaya. Dia memperhatikan, dia menghadapi peti persembahan. Dia memperhatikan dengan seksama, mencermati siapa saja yang memberikannya. Dan mungkin juga melihat berapa yang diberikannya. Dikatakan di sini banyak orang kaya memberi jumlah yang sangat besar. Saudara yang kasih Tuhan, karya Tuhan yang terhebat yang bisa dinikmati oleh saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah ketika kita bersama-sama melihat apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah apa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan atau yang terburuk. Ketika Tuhan melihat orang-orang banyak itu, dikatakan di sini, ketika Tuhan memperhatikan, artinya Tuhan dengan sungguh-sungguh mencermati melihat orang demi orang, dia memperhatikan bagaimana orang banyak itu mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan dengan seksama, melihat dengan jelas apa yang diberikan banyak orang di dalam persembahan itu. Rasanya saudara sekalian, ini menjadi bagian yang sangat penting bagi saudara dan saya ketika kita bersama-sama ingin menikmati karya Tuhan yang terhebat. Ada hal yang harus kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mencermati saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Tuhan sedang mengawas-awasi saudara secara pribadi demi pribadi, apakah saudara mempersembahkan pemberian yang terbaik kepada Tuhan atau tidak. Ini hal yang sangat penting bagi kita. Sesungguhnya tidak perlu ditafsirkan, hal ini sudah jelas. Bahwa Tuhan Yesus Kristus memperhatikan saudara dan saya. Ada lagu anak-anak ya. Lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat. Lanjutnya. Baik yang baik, baik yang jahat, dan seterusnya.
Artinya saudara sekalian, ketika saudara ingin menikmati karya Tuhan yang terhebat, saudara dan saya harus melihat prinsip bahwa ketika Tuhan sudah memberikan pemberian yang terbaik, apakah saudara dan saya juga memberikan pemberian yang terbaik? Pemberian bukan hanya didasarkan kepada kita memberikan persembahan kepada Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan, tetapi apakah hati saudara sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Tuhan melihat hati saudara. Ketika saudara dan saya ada di tempat ini, saudara berfokus kepada Tuhan, apakah benar fokus saudara hanya kepada Tuhan? Ketika mungkin saudara melihat HP saudara di tempat ini, apakah HP saudara adalah melihat firman Tuhan atau saudara sedang bermain-main dengan HP saudara? Saya tidak tahu, yang tahu saudara. Tetapi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang memperhatikan saudara satu demi satu. Apakah saudara benar-benar berfokus kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara bekerja, Tuhan memperhatikan satu demi satu. Apakah saudara bekerja dengan baik atau tidak? Sebuah kualitas kehidupan saudara dan saya menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Ketika saudara dan saya ada di dunia ini, kesempatan yang Tuhan berikan adalah kita bisa melihat karya Tuhan, karya yang terhebat yang ada di dalam kehidupan kita. Bisa kita nikmati ketika kita menyadari bahwa Tuhan sedang melihat dan mengawasi saudara dan saya, apa yang akan saudara kerjakan dalam hidup saudara di dunia ini. Jadi patut kita renungkan bersama-sama bahwa prinsip karya Tuhan yang terhebat, Dia melihat pemberian yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, prinsip yang kedua di dalam ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dia dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang 2 peser, itu bicara tentang upah kerja sehari. Kalau upah kerja sehari itu adalah 1 dinar, itu berarti katakanlah 1 hari itu 100.000. Lalu 2 peser ini adalah 1 duit atau setengah duit itu sekitar hampir 800 rupiah. Jadi 2 peser itu janda ini memberikan 1.600 rupiah. Besar ya. Kalau dibandingkan dengan saya, mungkin dia lebih kecil. Dikatakan di sini seorang janda yang sangat miskin. Miskin ini memang sesungguhnya memiliki arti tidak memiliki apapun. Sangat-sangat miskin, sangat-sangat susah. Duitnya hanya 2 peser, hanya 1.800 rupiah dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan mencermati, Tuhan memperhatikan, banyak orang memberikan, orang-orang kaya memberikan banyak, tetapi si janda ini memberikan hanya 1.800 rupiah, saudara sekalian. Kita bisa melihat bahwa orang-orang ini, orang kaya dan orang yang sangat miskin punya kesempatan yang sama. Kesempatan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita bersama-sama melihat ada kesempatan, saudara dan saya sama memiliki kesempatan yang sama ketika saudara memberikan kepada Tuhan. Saudara sekalian, mungkin ini didasarkan kepada ketika kita bersama-sama melihat secara khusus di dalam ayat yang ke-43 atau mungkin 44 dikatakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ayat 44, nafkahnya, seluruh nafkahnya diberikan kepada Tuhan. Dia keluar dari bait Allah, dia tidak punya apa-apa. Kesempatan, nafkahnya, hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan. Sebuah kesempatan ketika kita bersama-sama menikmati, mencoba melihat akan karya Tuhan yang terhebat. Seharusnya memberikan sebuah jaminan bagi kita bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban bagi saudara dan saya, kesempatan yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Baik saudara yang kaya, baik saudara yang miskin, bahkan yang tidak punya apa-apa sekalipun, Tuhan masih berkenan memberikan kesempatan kepada saudara dan saya
untuk memberikan yang terbaik. Ada sesuatu yang terbaik, kesempatan demi kesempatan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kapan waktunya itu? Waktu yang terbaik adalah waktu yang sekarang. Mungkin saudara tidak punya apa-apa, tetapi saudara punya hati. Mungkin saudara tidak punya apa-apa, tetapi saudara punya kaki dan tangan untuk bisa melayani Tuhan. Mungkin saudara secara materi tidak punya apa-apa, tetapi saudara ada sebuah keinginan untuk melakukan hal yang besar bagi Tuhan melalui gereja Tuhan. Bisa terjadi. Kesempatannya kapan, saudara sekalian? Waktu kembali akan berlalu. Kita tidak tahu kapan waktunya akan berakhir. Tetapi kesempatan yang terbaik adalah ketika kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kita mau memberikan persembahan kita, berikan yang terbaik. Ada ya teman-teman di luar sana yang memberikan persembahannya kadang-kadang tidak mempersiapkan dengan baik. Memberi Rp2.000, tetapi Rp2.000 adalah uangnya diumel-umel gitu ya. Kadang-kadang yang sobek-sobek dan sebagainya dipersembahkan kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu seperti pengemis, saudara. Diberikan sesuatu yang tidak baik di dalam diri. Hal ini mari kita renungkan dan cermati bersama-sama. Kadang-kadang sisa-sisa hidup kita aja yang kita berikan kepada Tuhan. Kadang-kadang hanya sisa hidup. Kalau saya sudah lelah, sudah capek, Tuhan biarlah saya dipakai oleh Tuhan. Bukan pada saat kita fresh, kita memiliki kekuatan, kita memberi semangat. Biarlah Tuhan pada saat nanti ketika saya sudah tua saja, sudah tidak bisa apa-apa Tuhan pakai. Hari ini saudara sekalian kita bersama-sama merenungkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Orang kaya dan orang miskin punya kesempatan memberi yang baik. Saudara dan saya punya kesempatan yang sama memberi yang terbaik. Apa yang akan saudara berikan adalah keputusan yang akan saudara ambil selama saudara ada di dunia ini. Hati saudara sudah persembahkan, pelayanan saudara, kaki tangan saudara, mulut saudara, semuanya biarlah dilakukan. Kesempatan untuk melakukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah itu terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara, adalah aktivitas pemberian yang terbaik. Mencermati, kemudian kita bersama-sama melihat bahwa ada kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Dan hari ini kita juga belajar tentang aktivitas pemberian yang terbaik. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebuah aktivitas pemberian para murid-muridnya untuk bisa menyaksikan siapa yang memberi yang terbaik. Siapa yang memberi yang lebih banyak? Memang orang kaya memberikan lebih banyak, sangat banyak, sangat banyak. Tetapi tidak seluruh nafkah hidupnya. Orang miskin yang tidak punya apa-apa memberikan semua nafkah hidupnya. Mana yang lebih besar? Pasti orang mengatakan janda yang sangat miskin ini. Setiap saat dan setiap waktu kita semua beraktivitas. Ada kegiatan-kegiatan yang sedang kita kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah setiap aktivitas kita adalah aktivitas yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik? Karya Tuhan yang terhebat di dalam aktivitas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tetap melakukan tugasnya dengan baik sampai selesai. Rasul Paulus melakukan tugasnya sampai selesai. Saudara ingat Stefanus? Melakukan pekerjaannya dengan sampai selesai walaupun dia harus mati. Saudara dan saya melakukan tugasnya dengan selesai. Puji nama Tuhan. Kalau itu kita kerjakan dalam hidup kita. Waktu, persembahan, pelayanan, apakah ini sudah menjadi hal yang terbaik? Setiap saat, setiap waktu, aktivitas demi aktivitas yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Ada kesempatan, tetapi apakah kita mau menindaklanjutin kesempatan itu? Ada waktu, apakah waktu itu juga kita bisa mengerjakan dengan baik?
dalam aktivitas kita. Waktu 24 jam, seminggu 7 hari, semua diberikan kesempatan yang sama. Tetapi apakah kita mau untuk boleh dapat beraktivitas dan aktivitas kita menghasilkan sesuatu karya yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, setiap aktivitas adalah kesempatan. Apakah kita melakukan dan menghasilkan yang baik dalam hidup kita? Biar ini boleh menjadi renungan bagi kita bersama-sama, saudara sekalian. Tantangan kita hari ini adalah, selama ini apakah kita sudah mengetahui bahwa karya Tuhan yang terhebat dapat juga terjadi atas kehidupan kita? Hanya saja apakah kita mau melakukan seperti yang Tuhan pesankan bagi kita untuk kita lakukan bersama-sama? Tuhan melihat pemberian yang terbaik. Tuhan mengawasi satu persatu di antara saudara dan saya. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang terbaik dengan karya-karya yang terbaik? Kita bersama-sama telah melihat bahwa kesempatan yang sama Tuhan berikan. Apakah saudara dan saya setiap kesempatan memberi yang terbaik? Apapun itu. Dan apakah setiap aktivitas yang Tuhan percayakan yang sama juga? Saudara memberikan pemberian yang terbaik. Mari kita lihat apa yang akan saudara berikan. Hidup saudara, waktu saudara, pelayanan saudara, atau hal apapun saudara sekalian. Tetap berikan yang terbaik. Karena karya Tuhan yang terhebat ada di dalam hidup saudara. Dia mau saudara juga melakukan, memberikan karya-karya yang terhebat yang dihasilkan dalam hidup saudara untuk Tuhan. Dalam kehidupan saudara, hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita menyadari kalau Tuhan mengawasi kita, mari dengan sesama hati kita, dengan tulus kita boleh dapat mempersiapkan dengan bijak dan dengan baik untuk boleh terfokus dengan hasil yang terbaik bagi Tuhan. Jaminan mulia yang sudah kita terima, biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama untuk memberikan karya yang terbaik bagi Tuhan. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sembah juru selamatku maha besar. Juru selamatku maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam warta gemar, kasihnya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sembah
aku sebab Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sebab Juru Selamatku Maha besar. Juru Selamatku Maha besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus menyanyikan dan menyebarkan karya Tuhan yang terhebat dalam hidup kami. Menjadi komitmen dan keputusan kami bersama-sama ketika kami mendengar dan ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh melihat bahwa Engkau memperhatikan kami satu persatu dengan seksama. Apa yang sudah kami persembahkan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Engkau melihat kami sebagai pelayan Tuhan. Engkau melihat kami sebagai jemaat Tuhan yang datang kepada Tuhan. Engkau melihat kami sebagai karyawan-karyawan yang bekerja. Pribadi lepas pribadi. Apakah kami sudah melakukan yang terbaik? Memberikan karya yang terbaik bagi Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang sama, aktivitas yang harus kami kerjakan, biarlah menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh disenangkan dengan karya yang kami persembahkan kepadamu. Berikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan bagi kami. Di saat kami berada di gereja, biarlah kami boleh dapat fokus kepada Tuhan. Di saat kami bekerja, biarlah kami boleh dapat fokus dalam pekerjaan kami. Di saat kami ada di lingkungan masyarakat, di tempat yang lainnya dalam keluarga, kami boleh juga dapat memberikan yang terbaik. Memancarkan hormat sinar kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Orang-orang mengenal Kristus melalui kehidupan kami. Berikan kemampuan bagi kami Tuhan. Bahkan kami percayakan di tengah-tengah situasi yang sulit bangsa kami, kiranya Engkau memulihkan kondisi dan keadaan bangsa kami. Pak Jokowi bersama dengan aparat yang lainnya Tuhan berkati. Dijauhkan dari segala COVID, dijauhkan dari segala kematian. Demikian juga itu terjadi atas kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di Taman Safari Indonesia, SPBF secara khusus, tetapi juga yang bekerja di Taman Safari. Dijauhkan dari rancangan kecelakaan, dijauhkan daripada COVID-19, dijauhkan dari kematian. Kami mengingat ada karyawan TSI yang oleh karena kecelakaan dari gajah, Tuhan lindungi dan Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan. Mas Yohanes, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Demikian juga mungkin ada di antara kami yang ada di rumah, yang ada di tempat ini yang dalam kondisi lemah fisik, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan kami. Engkau berkati SPBF, Engkau berkati umat baptis, Engkau memberkati kami semua yang hadir, Engkau memberkati seluruh karyawan, pimpinan, staf Taman Safari Indonesia. Kembali Tuhan, situasi yang sulit Engkau campur tangan, memberkati, menyediakan segala kebutuhan dan keperluan. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan diri dan hidup kami. Di saat hari ini mungkin kami ada beban-beban berat. Apapun itu Tuhan, kiranya karya-Mu yang terhebat yang ada di dalam hidup kami memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami untuk senantiasa menjalani kehidupan kami dengan kasih dan pertolongan yang datang dari Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh melihat ada hal-hal yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Bahkan persiapan-persiapan dengan logo SPBF, biar ini boleh dapat memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kami bersama-sama dalam satu ikatan persekutuan, fellowship yang sangat baik di atas Gunung Pangrango, di Taman Safari Indonesia, di
dikuasai oleh Roh Kudus, kami semua boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar Gunung Pangrango, bahkan di seluruh jagat raya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah logo ini menjadi kekuatan bagi kami bersama-sama untuk melangkahkan kaki kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan diri dan hidup kami dalam aktivitas kami hari ini. Apapun yang akan kami kerjakan dan kami lakukan, seperti doa Yabes, biarlah terjadi atas kehidupan kami menjadi berkat-berkat yang terbaik. Dijauhkan segala mara bahaya, rancangan-rancangan kecelakaan orang-orang jahat, kuasa-kuasa jahat. Diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Diberkati secara terus-menerus dalam kehidupan kami. Dijauhkan dari belalang-belalang pelahap yang akan melahap, lumbung-lumbung, bahkan berkat-berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami. Bahkan ketika kami memberikan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan, biarlah ini boleh menjadi persembahan yang terbaik yang kami persembahkan kepada Tuhan. Di samping kehidupan kami, biarlah materi yang kami persembahkan, sungguh-sungguh Tuhan memuliakan nama Tuhan dan Engkau memberkati kami sekalian. Sungguh-sungguh Tuhan, biarlah Engkau terus menuntun dan menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya menjadi berkat yang terbaik. Sehingga aktivitas kami hari ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena Engkau adalah Allah. Allah yang besar, yang mulia, yang membuat kami terpesona. Dan memang Kau Allah yang layak kami agungkan dan kami muliakan. Kau Allah yang besar,